Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perang Tanah Danyang. Singgasananya. Aku menelan ludah membayangkan kengerian sosok itu. Lalu ada Jagatbara, penguasa api bumi. Tambah Eyang Wirabumi yang menggenggam kerisnya yang berkilauan oleh percikan api. Dialah sumber dari segala lahar gunung berapi dan api gaib. Semua kobaran api berasal darinya. Nyai Durgati, ibu dari segala kutukan. Ia adalah titisan Dewi Durga, pencipta setan-setan yang menghantui alam manusia. Hanya 3 nama yang disebutkan, tapi tubuhku, Pale dan Mas Jagat sudah terasa dingin oleh ketakutan bayangan akan kekuatan mereka menghantui pikiran kami. Eyang, apakah ada cara untuk mengalahkan mereka? Eyang Purbawangi memandangi kami dengan sorot mata bijak tapi penuh ketegasan. Mereka tidak boleh lenyap, Bimo. Mereka adalah bagian dari keseimbangan alam ini. Bayangkan jika tidak ada api dari bumi, tidak akan ada kutukan atau ancaman yang membuat manusia takut berbuat dosa. Dan tidak ada kematian meskipun tubuh manusia sudah menua. Dunia akan kacau. Penjelasan itu membuat kami tertegun. Para danyang bukan sekedar makhluk gaib. Mereka adalah perwujudan kekuatan alam, keseimbangan yang menjaga dunia ini. Mereka ada bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk menjaga harmoni. Namun, segala hal di alam ini memiliki penyeimbang. Kekuatan yang mampu menahan mereka juga ada. Kita hanya perlu menemukannya. Aku menatapnya, wajahnya terlihat tegas meskipun jelas ada kecemasan yang coba ia sembunyikan. Jadi selain mencari pusaka Ratu Ular, kita juga harus menemukan penyeimbang kekuatan danyang-danyang itu. Kejadian di masa lalu membuat kami bertiga, aku, Wirabumi dan Kertasukma tewas dan terjebak di alam gaib. Sukma kami tidak memiliki kekuatan penuh di alam manusia. Jika pusaka itu memang berada di sana, kami hanya bisa membantu kalian sejauh kemampuan kalian. Kami kembali terdiam, hanya ditemani api unggun yang mulai mengecil. Beban misi ini terasa semakin berat. Kami tidak hanya berhadapan dengan makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat, tetapi juga berjuang menjaga keseimbangan dunia. Dan di tengah api yang mulai redup, kesadaran itu semakin jelas. Apa yang kami hadapi bukan sekedar pertempuran, melainkan ujian bagi seluruh keberadaan kami sebagai manusia. Saat itu tiba-tiba Nyi Sendang Rangu berdiri dari posisi duduknya yang anggun. Wajahnya sedikit tersenyum sambil memainkan airnya yang berubah menjadi kabut. Untuk hal itu seharusnya ada yang bisa kita andalkan. Tak terlihat dengan jelas apa yang terpantulkan di kabut itu, namun sebuah suara yang kami kenal mengingatkan kami atas apa yang terjadi. Kami bertiga menoleh dan segera mengenali suara Mbok Sar yang muncul dari kabutnya Sendang Rangu. Mbok Sar, itu kau? Apa terjadi sesuatu? Danan, syukurlah kalian selamat. Hei, jangan nyelonong, ini tempatnya mahal. Ya ampun, Bo, ini di pasar paling 10 ribuan. 10.000 gundolmu, ini tempayan keramat. Udah itu dijawab dulu, keburu mati teleponnya. Bocah gendeng.
Terdengar samar perbincangan Cahyo dan Boksar yang membuat kami bertiga tak mampu menahan senyum Cahyo. Entah di kondisi apapun dia selalu bisa mencairkan suasana. Wis Jul, mesake Boksar. Nah kan, wis mbok. Cahyo masih belum puas. Aduh. Terdengar suara tangan Boksar yang memukul kepala Cahyo. Sepertinya ia mulai tidak sabar dengan tingkah Cahyo. Apa yang terjadi di sana, Danan? Banyak kejadian tidak wajar di alam manusia sejak kalian pergi. Boksar sudah menyadari pergolakan yang ada. Sosok-sosok yang berperan dalam keseimbangan alam mulai terusik. Sepertinya akan terjadi perang para makhluk-makhluk penguasa alam yang di luar nalar kita. Jadi benar akan ada bentrokan antara para danyang. Apa yang membuat perang itu terulang lagi? Kami masih mencari tahu. Ada sebuah pusaka yang menjadi kunci dari bencana ini. Pusaka Ratu Ular. Aku punya petunjuk dari desa Traharaja Bedes mengenai sosok Kolobuto, Dewi Ular Purba hingga beberapa mustika tertulis di serat lontar ini. Waktu kita tidak lebih dari 100 hari sebelum mereka semua bangkit sepenuhnya. Raja Bedes, kamu gak bercanda kan, Jul? Kali ini ndak balik. Aku juga ndak nyangka kalau Traharaja Bedes punya sejarah panjang yang berhubungan dengan danyang di masa lalu. Wirabumi, Purbawengi, dan Kertasukma mendekat memperhatikan ke arah pantulan penglihatan itu. Saat itu, seketika Boksar menunduk dan memberi hormat kepada ketiga leluhur Sambara itu. Sepertinya aku mengenalmu, Mundu. Kau bukan keturunan darah biasa. Saya keturunan dari Trabiryawono, Eyang. Aku tidak mengenal nama keluarga itu, tapi entah mengapa aku merasa dekat. Menyusul Purbawengi, Eyang Wirabumi mendekat dan memperhatikan Cahyo. Ia seperti memperhatikan sesuatu yang lain. Ternyata takdir sang pencipta memang sulit ditebak. Saat itu tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Api unggun yang mereka nyalakan mati begitu saja. Hal itu menjadi pertanda bahwa ada sosok berniat jahat yang mendekat ke arah mereka. Eyang, Jagat memastikan apa yang terjadi pada Eyang Purbawengi. Eyang Purbawengi pun menyentuh dahinya sejenak dan mengangkat kepalanya. Kita tinggalkan tempat ini. Siapa? Eyang Kertasukma mempertanyakan firasat Eyang Purbawengi. Aku tidak dapat menerawangnya. Mereka melindungi keberadaan mereka. Saat Eyang Purbawengi mengatakan hal itu, artinya sosok yang mendekat bukanlah sosok biasa yang dapat kami remehkan. Dan apa yang terjadi? Saat ini kita tidak bisa berdiam lama di satu titik di alam ini. Kami sedang diburu. Benar, anak buah Dewi Naganingrum Raden Masuta Benggolo diperintahkan untuk memburu dirimu. Boksar, kami harus pergi. Kita bicarakan lain. Belum sempatnya Sendang Rango menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba 4 buah tiang pasak tumbuh begitu saja tak jauh dari tempat kami berada. Bahaya, mereka berniat mengurung kita. Eyang Purbawengi menyadari maksud akan munculnya tiang pancang itu. Spontan Eyang Wirabumi, Eyang Kertasukma, dan Eyang Purbawengi melesat menuju tiang pasak yang tumbuh membentuk akar yang menjulang ke atas. Eyang Kertasukma menebangnya, Eyang Wirabumi membakarnya. Eyang Purbawengi mengutuknya hingga benda-benda itu tidak lagi tumbuh. Melihat hal itu, kami segera menuju ke satu tiang lain dan menghancurkannya. Sial. Eyang Wirabumi menyadari tiang-tiang lain yang terus tumbuh dan menghancurkannya lagi. Tapi seolah enggan untuk menyerah, benda itu muncul kembali dan terus tumbuh setinggi pohon kelapa. Sudah ratusan tahun pun kalian masih ingin mencampur urusan kami. Suara sosok perempuan menggema di sekitar kami. Jelas aku tidak mengenali suara itu, tapi Eyang Wirabumi dan yang lainnya terlihat panik. Kalian pergilah temukan pusaka Ratu Ular dan danyang putih yang lain. Siapa dia, Eyang? Kami tidak mungkin membiarkan kalian menghadapi mereka sendiri. Nyai Durgati,
Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada saat itu. Biar kami menahan mereka. Pergilah. Mendengar hal itu, aku mengeluarkan kerisku dan bersiap menghadapi sosok yang mendekati itu. Tidak ada niatan kami untuk meninggalkan eyang kami menghadapi makhluk itu tanpa kami. Tidak, Danan. Kalian belum bisa mengalahkan Nyai Durgati. Kalian membutuhkan bantuan dan yang lain. Suara Mbak Sar tiba-tiba terdengar lagi. Ia merasakan pancaran kekuatan mengerikan saat itu juga. Sialnya, tiang-tiang pancung itu tumbuh dengan begitu liar dan cepat. Kami semua kewalahan untuk menghancurkannya. Nyi Sendang Rangu, bawa Danan pergi. Tidak, Pale. Aku akan ikut bertarung. Benar, kau harus bertarung, Danan. Tapi tidak di sini. Carilah danya yang lain dan pusaka itu. Aku dan Pale akan mencari cara menyelamatkan ketiga eyang kita. Tidak, kalian bertiga harus pergi. Kalian harus selamat. Mendengar perkataan itu, Mas Jagat membacakan ajian lintas bumi yang memunculkan sebuah gerbang menuju alam lain. Kekuatan ini. Nyi Sendang Rangu menyadari aliran energi mengerikan dari alam itu, sebuah alam terkutuk yang dikenal sebagai alam leluhur Sambara. Itu, bukankah itu alam terkutuk? Aku bingung dengan maksud Mas Jagat, tapi ketiga eyang kami menyadari gerbang itu seolah merasakan perasaannya berbeda. Kau bahkan bisa membuka alam ini, ucap Eyang Purbawangi takjub dengan perbuatan Mas Jagat. Kami tidak bisa keluar dan masuk seenaknya di alam terkutuk ini. Kau harus selamat dan mencari danya yang lainnya sementara kami berada di alam itu. Aku tidak suka situasi ini. Namun kekuatan dari sosok Nyai Durgati semakin kurasakan. Bersamaan dengan itu, tiang-tiang pancang yang hendak mengurung kami itu pun tumbuh semakin menggila. Nyi Sendang Rangu, tolong. Eyang Kertasukma memberi isyarat pada Nyi Sendang Rangu. Saat itu selendang Nyi Sendang Rangu menarikku dengan paksa. Ada mantra yang dibacakan oleh Mbok Sar. Ajian lintas bumi jagat kembali terdengar. Jika hanya dirimu seharusnya aku bisa. Mas Jagat sekali lagi membuka gerbang dengan menyambungkannya dengan mantra Mbok Sar. Tidak, aku masih bisa bertarung. Teriakku, namun mereka tidak peduli. Nyi Sendang Rangu tetap menarikku dan membawaku menuju celah yang dibuka oleh Mas Jagat. Jangan bodoh, Danan. Pale akan memastikan kami dan ketiga eyang akan selamat. Selain kamu dan Pancul, Pale tidak tahu harus mempercayakan hal sesulit ini pada siapa lagi. Benar, ada Pale bersama mereka. Ia pasti tidak akan membiarkan mereka semua celaka. Mas Jagat lebih membutuhkan ini. Mas Jagat menangkap keris Raga Sukma namun terlihat bingung. Tidak, kau juga membutuhkannya. Aku menunjukkan sesuatu yang tersimpan di sukmaku. Wujud roh keris Raga Sukma ada padaku. Tolong lindungi Pale dan yang lainnya dengan itu. Mas Jagat mengangguk mengerti. Saat itu akar tiang pasak itu tumbuh dengan menggila. Nyi Sendang Rangu tidak bisa mempertahankan aku lagi. Ia mendekapku dan membawaku masuk ke celah yang dibuat oleh Mas Jagat dan Mbok Sar. Aku melihat Mas Jagat memuntahkan darah dari mulutnya. Membuka gerbang dua alam terkutuk benar-benar melukai dirinya. Kita juga harus pergi. Perintah Pale yang menyadari bahwa Mas Jagat tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Eyang Purbawangi menangkap tubuh Mas Jagat dan membawanya ke dalam gerbang alam leluhur Sambara. Sementara Eyang Werabumi menyusul setelah memastikan semuanya pergi dengan aman. Aku cukup lega saat melihat mereka berhasil pergi sebelum celah Jagat Segoro Demit menutup. Namun saat itu juga aku melihat sosok yang mereka sebut dengan nama Nyai Durgati. Sosok perempuan dengan rambut yang begitu panjang melayang dengan seluruh tubuhnya yang hitam bersama kebaya tuanya. Ada mata berwarna merah di dahinya yang membuatku benar-benar merasa cemas. Kekuatan besar pun menarikku. Suara mantra Mbok Sar terdengar terus-menerus menarikku dan Nyi Sendang Rangu. Tidak akan kubiarkan.
Tiba-tiba suara Nyai Durgati terdengar di sekitarku. Entah apa yang terjadi, sesuatu yang gelap menyelimuti tubuhku. Nafasku semakin sesak, suara mantra bosar mulai terdengar samar. Kuatkan dirimu, Danan. Terdengar suara cahaya bersautan dengan mantra bosar. Dalam hati aku terus membaca doa mengharapkan perlindungan dari penciptaku di tempat yang benar-benar tidak ku mengerti ini. Hingga segala yang berada di sekitarku kembali tenang dan kesadaranku menghilang. Suara ramai terdengar mengusik ketenanganku. Mataku terbuka dengan pemandangan pohon dan dedaunan yang ada di atas wajahku. Selendang Sendang Rangu menutupi sebagian tubuhku, namun aku tidak melihat keberadaannya. Aku mencoba mengingat semua yang terjadi dan mengenali situasi ini. Saat ini aku ada di sebuah hutan kecil yang berbatasan dengan desa. Suara keramaian terdengar dari keramaian pasar yang berada di dekat hutan ini. Setelah merasa cukup tenang, aku pun mendekati keramaian itu. Setidaknya aku bisa mencari informasi tentang keberadaanku saat ini. Sebuah desa masih asri dengan rumah-rumah yang dibangun dengan kayu dan ukiran-ukiran khas. Patung-patung Gupolo terlihat di dekat pagar seperti rumah-rumah di zaman dulu. Sekilas aku merasa sedikit bernostalgia, dan hebatnya masyarakat di desa ini masih banyak yang mengenakan kebaya. Walaupun beberapa dari mereka sudah mengenakan pakaian seperti kaos dan kemeja pada umumnya. Ngapunten, Bu. Aku mencoba menyapa seorang ibu yang baru saja pergi meninggalkan pasar. Ini saya sedang berada di desa apa ya, Bu? Ibu itu berhenti sejenak dan memandangku sambil mengernyitkan dahinya. Yalah, masnya tersesat toh. Ini desa Punden. Masnya gimana bisa sampai di sini? Panjang ceritanya, Bu. Kalau arah ke jalan utama lewat mana ya? Kalau jalan kaki bisa hampir 1 jam lewat jalur desa. Ibu itu menunjuk ke arah gapura desa yang berbatasan langsung dengan jalan. Kalau mau, biar saya minta tolong teman saya buat antar naik motor. Wah, nggak usah repot-repot, Bu. Saya istirahat sebentar aja dulu. Yang penting saya sudah tahu jalan pulang. Baiklah kalau begitu. Kalau butuh apa-apa mampir ke rumah saja. Rumah saya di ujung yang ada sumur timbanya. Tanya saja rumah Bu Sinem. Kalau mau istirahat di rumah saya juga silakan. Matur nuwun sangat, Bu. Nanti kalau kemalaman saya izin mampir. Monggo-monggo, jangan malu-malu. Kami pun berpisah setelah perbincangan singkat itu. Bu Sinem tidak langsung pergi. Ia malah merogoh belanjaannya dan memberikanku sebuah arem-arem saat menyadari aku belum makan sejak pagi. Dari pertemuan dengan Bu Sinem, aku menilai sepertinya warga desa di sini cukup ramah juga. Aku pun berjalan melintasi pasar, menikmati pemandangan keramaian manusia yang tidak pernah kulihat selama berada di alam lain. Hal ini cukup menenangkan, tapi ada beberapa hal yang menarik perhatianku di desa ini. Ada beberapa patung berwujud dewa-dewa Jawa di beberapa sudut. Ternyata keramaian di desa itu tidak hanya terjadi di pasar. Di dalam desa penduduk begitu ramai mengerubungi sesuatu. Aku mendekat dan apa yang kulihat saat itu benar-benar bukan pemandangan yang biasa aku lihat. Ada seekor ular yang begitu besar, panjangnya hampir memenuhi 1 jalan. Ular itu sudah mati dan warga desa mengelilinginya dan merobek isi perutnya. Tidak ada yang panik di sana, seolah hal itu sudah lumrah terjadi di desa itu. Di antara orang-orang itu ada seorang anak kecil di sana. Ia mengenakan pakaian yang berbeda seperti pakaian khas desa itu. Ada sebuah nampan yang dibawa olehnya dan salah satu warga desa yang tubuhnya penuh cipratan darah ular mengantarkan sebuah tengkorak manusia yang ia keluarkan dari tubuh ular itu. Tidak hanya satu, tapi masih ada tengkorak-tengkorak lain yang dikeluarkan dari tubuh ular itu. Maaf, Mas. Ini sedang apa? Upacara ritualkah? Tanyaku pada seorang pria yang tidak jauh berada di dekatku. Pertama kali ke desa sini ya, Mas?
Pria itu langsung mengenali bahwa aku bukan bagian dari warga mereka. Di desa Punden jasad manusia tidak dikubur atau dibakar, tapi diletakkan di hutan agar dimakan oleh Sarpalaji. Pria itu menjelaskan bahwa Sarpalaji adalah sebutan mereka untuk ular-ular pemakan mayat di hutan. Saat Sarpalaji mati, bangkai mereka akan muncul di desa. Barulah saat itu warga boleh membelah perut ular besar itu dan menyimpan tengkorak-tengkorak keluarga mereka. Berarti masih banyak ular-ular seperti ini di hutan. Aku bergidik ngeri saat menyadari masih banyak ular-ular sebesar itu di hutan tempat aku terkapar sebelumnya. Sarpalaji akan terus ada, mereka bagian dari desa kami juga, Mas. Tapi tenang saja, mereka hanya memakan jasad manusia dan tidak pernah ada cerita mereka menyerang manusia hidup. Walaupun begitu, aku pasti tetap akan merasa ngeri saat melihat Sarpalaji di hutan. Belum lagi ritual pemakaman ini, semua ini benar-benar berbeda dari yang biasanya. Rasa penasaranku pun membuatku memutar dan memperhatikan ular itu. Aku tak merasakan kekuatan aneh apapun. Ular ini bukan ular siluman dan hanya ular biasa dengan ukuran yang besar. Saat melintasi ular itu, aku tanpa sengaja berpapasan dengan anak kecil pembawa tengkorak itu. Kami tak bertegur sapa, namun saat ia melintasiku, tiba-tiba ia berbicara dengan suara pelan. Sebaiknya Mas tinggalkan desa ini secepat mungkin. Ia berbicara tanpa menoleh dan melewatiku begitu saja. Apa maksudnya? Apa itu sebuah peringatan? Mataku terus mengikuti kemana anak perempuan itu pergi, namun ia tetap tidak menoleh lagi ke arahku. Kali ini aku tidak boleh membuat kesalahan. Selain tidak ada urusan di desa ini, aku pun harus segera menemui Cahyo dan mulai mencari petunjuk atas pusaka para danyang maupun keberadaan sosok danyang lain yang bisa membantu kami. Aku pun tidak lagi memperhatikan warga dan ular itu lagi. Dengan langkah sedikit cepat aku menuju gapura desa Punden, menuju arah jalan yang ditunjukkan Ibu Sinem sebelumnya. Langit terlihat mulai mendung dan aku tidak terlalu memperdulikannya. Bagus, pergilah dan jangan coba berpaling ke belakang untuk kembali. Suara anak itu terdengar lagi. Rupanya ia menanti di sebuah belokan seolah memastikanku untuk pergi. Aku masih tak mengerti, namun aku memutuskan untuk mengikuti perkataan anak itu. Tidak ada yang aneh lagi mengenai suasana di desa itu. Aku meninggalkan desa tanpa ada sedikit pun masalah ataupun hal aneh. Saat sudah cukup jauh, barulah aku sedikit melambatkan langkahku untuk mengatur nafas, dan saat itulah sesuatu terjadi. Suara gong menggema dari dalam hutan mengguncang keheningan siang yang muram. Pelan tapi pasti alunan gamelan menyusul berpadu dengan irama gong yang berat dan menyeramkan. Suara itu terlalu aneh untuk dianggap biasa, menggetarkan hingga ke tulang. Aku berdiri kaku mencoba mencari sumber suara itu. Mata biasa mungkin tidak melihat apa-apa, tetapi dengan mata batinku aku menyadari keberadaan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Di antara semak-semak dan pepohonan terlihat wajah-wajah pucat tanpa ekspresi. Mereka memainkan alat musik dengan gerakan lamban. Seolah-olah setiap nada adalah seruan dari dunia yang telah lama mati. Semakin aku mencoba mengabaikan mereka dan terus berjalan, suara itu justru semakin mendekat. Dan kini wajah-wajah itu bermunculan lebih banyak dari segala arah, mengintai dari balik pepohonan dan dedaunan yang rimbun. Meskipun hari masih siang, bayangan mendung dan rimbunnya pepohonan membuat jalanku terasa seperti berjalan di tengah malam. Ketika aku mempercepat langkah untuk melarikan diri, aku terhenti oleh sesuatu yang lebih mengerikan di depan. Di depanku, kerumunan tanpa kepala menari mengikuti alunan gamelan yang terus mengalun lirih. Tubuh-tubuh itu bergerak serempak dengan irama, seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku teringat anak itu, bocah yang membawa tengkorak ular pemakan mayat. Jika tengkoraknya sudah diambil, maka tubuh-tubuh ini... Aku mencoba berpaling, tapi suara gamelan semakin mencekam, seolah-olah memaksaku untuk tetap menyaksikan.
Di mata manusia biasa mungkin hanya terdengar suara gending dan tarian aneh. Namun di mata batinku aku melihat roh-roh gelap, pemain gamelan dan tubuh manusia yang kehilangan kepala terus menari, seperti menyambut sesuatu. Aku harus pergi. Aku memaksakan kakiku untuk melangkah melewati mereka, tetapi sebelum aku sempat melarikan diri, tekanan kuat dari arah desa menghentikan langkahku. Tubuhku gemetar. Dari kejauhan aku melihat sesuatu melayang mendekat. Sosok itu terus berubah-ubah. Kadang terlihat seperti pocong, kadang mayat, kadang roh perempuan dengan tatapan kosong. Wujudnya tidak pasti, tapi auranya begitu kuat, seperti kematian itu sendiri sedang mendekatiku. Kau belum boleh pergi. Suaranya menggelegar, tetapi disusul dengan tawa lirih yang terdengar aneh dan tidak wajar. Sosok itu melayang mendekat, sementara tubuhku terasa terkunci oleh ketakutan. Aku tahu ini bukan sembarang makhluk. Sosok ini dia pasti memiliki kaitan dengan roh mayit, atau mungkin dia sendiri adalah penguasa kematian itu. Langkahku tertahan, tubuhku mulai lunglai. Gending gamelan yang terus bergema membuat kakiku lemah. Sementara sosok itu perlahan berubah. Dari makhluk menyeramkan ia mengambil bentuk seorang perempuan dengan wajah cantik dan anggun, namun dengan kulit yang pucat dan mata yang kosong. Jangan takut. Suaranya terdengar menenangkan, tetapi aku tahu betul ini hanyalah tipu muslihat. Aku mencoba menjauh. Siapa kau? Apa maumu? Aku terus melantunkan doa-doa dalam hati untuk melindungi diriku. Tiba-tiba tanpa kusadari, ia sudah berada di belakangku. Tangan lentiknya yang dingin menyentuh bahuku dengan lembut, membuat seluruh tubuhku membeku. Wajahnya mendekat begitu dekat hingga aku bisa merasakan napasnya di telingaku. Keberadaanmu memberikan perasaan yang berbeda. Bisiknya penuh rayuan, suaranya seperti desa angin, menggoda tetapi mengancam. Ini pertama kalinya aku merasakan perasaan ini dari manusia. Aku melompat menjauh dengan napas tersengal, tetapi ia terus mendekat. Senyum di wajahnya membuatku semakin cemas. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Dia tertawa pelan, suara tawa yang tidak manusiawi. Tapi apa yang kita lakukan di hutan itu benar-benar nikmat, bukan? Kata-katanya menghantam seperti palu. Samar-samar ingatannya buram mulai kembali. Aku melihat diriku di hutan bersama sosok ini. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi rasa bersalah dan ketakutan menggerogoti hatiku. Bukankah kita sama-sama menikmatinya? Bisiknya lagi yang kini menyandarkan kepalanya di bahuku. Wajahnya yang pucat terlihat begitu tenang, tapi matanya penuh rayuan. Jadilah pengantinku. Aku tersentak mundur perlahan, tetapi di dalam hati aku tahu aku sudah terjerat dalam permainan gelapnya. Suara gamelan semakin keras, seolah mengiringi langkahku menuju takdir yang tidak dapat kutebak. Perasaannya aneh dan menggugah muncul di benakku, seperti bisikan lembut yang mengusik kesadaranku. Ingatanku perlahan kembali, dan jantungku terasa tertusuk tajam saat mengingat apa yang terjadi ketika aku kembali ke alam manusia. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang menekan dadaku, mengingatkan akan dosa yang tak termaafkan. Ketika mataku terbuka, bukannya Sendang Rangu yang kulihat di sampingku, melainkan sosok perempuan cantik yang begitu anggun dan menawan. Kebaya hitamnya membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Ia berbaring di atasku, membuatku terperangkap dalam pesonanya. Kulitnya selalu sutra dan setiap gerakannya memancarkan keanggunan yang memabukkan. Kau sudah bangun rupanya. Suaranya lembut dan menenangkan, namun tubuhku masih belum sepenuhnya bisa bergerak. Suara itu menyusup ke dalam pikiranku, menenangkan sekaligus membangkitkan rasa takut yang samar. Siapa kau? Aku berusaha berbicara, namun kata-kataku terhenti oleh sentuhan lembut jarinya.
Jari lentiknya menahan bibirku membuatku terdiam. Wajahnya begitu dekat, aroma melati yang menyengat menguar dari tubuhnya. Membius kesadaranku, matanya menatap dalam ke mataku, seolah menelanjangiku hingga membuatku tak berdaya di hadapannya. Darah yang mengalir di tubuhmu memikatku. Aku benar-benar tidak mampu menahannya. Sebuah kecupan lembut menyentuh bibirku dan telapak tangannya membelai rambutku dengan penuh kelembutan. Sentuhannya seperti kejutan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku, membuatku terhanyut dalam gairah yang ia ciptakan. Saat itu pikiranku kosong dan aku terhanyut dalam pesonanya, tak mampu melawan daya tariknya yang memabukkan. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukan perbuatan itu. Aku terperangah, tidak percaya dengan ingatan yang kembali menghantuiku. Setiap kenangan terasa seperti belati yang menusuk hatiku, mengingatkan akan pengkhianatan yang telah kulakukan. Sosok itu mendekat, wajahnya cemberut seperti seorang kekasih yang merajuk. Mas jahat, katanya dengan nada manja, namun senyumannya yang licik tidak bisa disembunyikan dari pandanganku. Bukankah kita sudah menyatu? Aku milikmu, Mas. Suaranya menggoda, namun di balik itu ada ancaman halus yang membuatku merinding. Aku terjatuh berlutut di tanah. Suara gamelan di sekitarku berubah menjadi sendu, seolah menegaskan dosa yang telah kulakukan. Setiap denting gamelan seperti mengiringi penyesalanku, menambah beban di hatiku. Bayangan ayah muncul di benakku, sosok wanita yang begitu polos dan penuh kasih yang telah kuhianati. Naya, maafin Mas. Air mataku mulai menetes, menandai penyesalan yang mendalam. Setiap tetes air mata adalah pengakuan atas kesalahan yang tak termaafkan. Perempuan itu berjongkok, mengangkat daguku dengan lembut. Sebaiknya kita terima saja takdir kita, bisiknya mendekatkan bibirnya padaku, bersiap menciumku yang masih terperangkap dalam rasa bersalah dan penyesalan. Bibirnya hampir menyentuh bibirku, namun hatiku berteriak menolak. Terbelah antara hasrat dan dosa yang menghantui. Suara bising tiba-tiba memecah kesunyian gending yang mengalun dari hutan-hutan di sekelilingku. Awalnya aku hampir mengabaikannya, namun suara itu semakin mendekat, diiringi teriakan dan sebuah helm yang melayang ke arahku. Jangan dekat-dekat Danan, dia sudah punya pacar. Suara itu sangat familiar. Helm itu menghantam wajahku tepat saat aku menoleh ke arah sumber suara. Cahyo! Aku berteriak, bingung sekaligus kesal dengan kemunculannya yang tiba-tiba dan perbuatannya yang melempar helm kepadaku. Maaf Nan, niatnya mau ngelempar ke setan gendit itu, saut Cahyo sambil buru-buru memarkirkan motor Vespa tuanya yang suaranya mengalahkan gamelan gaib di hutan itu. Aku berdiri dengan bantuan Danan, sementara Cahyo menunjuk perempuan di hadapanku dengan wajah kesal. Roro Mayit, umurmu udah ratusan tahun lebih, seleramu masih berondong. Malu kau sama Nyai Jambrong. Kamu ngancem apalagi pantun, Jul? Lah yo nggak tahu, nyambung gitu aja kok. Ternyata benar sosok perempuan itu adalah Roro Mayit. Cahyo menjelaskan bahwa ia mengetahui keberadaanku dan tentang Roro Mayit dari Mbosar. Mas Danan. Suara Roro Mayit kembali terdengar manja, wajahnya tampak cemas setelah kedatangan Cahyo. Hehehe, gak usah sosokan manja. Cahyo menanggapi dengan ketidaksukaan yang jelas. Berisik kau pengganggu. Balas Roro Mayit. Entah mengapa wujud dan tingkah Roro Mayit semakin mendekati sosok yang membuatku nyaman. Jul, telah terjadi sesuatu antara. Aku tidak suka ada pengganggu. Aku pergi saja. Roro Mayit tiba-tiba melayang menjauh dari kami. Anehnya dia tidak melakukan apapun. Tidak ada kutukan, tidak ada serangan. Aku masih merasakan betapa mengerikannya sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Namun dia benar-benar tidak menyerang kami. Ya, ia tinggalkan hanyalah rasa bersalah.
Aku berusaha tidak menoleh ke arah desa Punden, tempat yang kusinggahi dengan sangat singkat namun penuh misteri. Vespa tua milik Cahyo membawaku menjauh, meninggalkan tempat dengan tradisi aneh itu. Suara mesin motor yang bergetar seolah mengusir semua pikiran gelisah di kepalaku. Jangan banyak mikir, Nan. Hidup kita ini udah susah. Dipikirin berkali-kali pun tetap susah. Cahyo menyadari lamunanku yang terus berlanjut selama perjalanan. Gak tahu, Jul. Aku merasa cepat atau lambat aku akan kembali ke desa itu lagi. Ya kalau itu memang harus terjadi ya udah. Paling enggak kamu sempat ngopi dengan tenang dulu sebelum urusan sama nenek berwajah mbak-mbak tadi lagi. Cahyo mengincar sebuah warung di pinggir jalan yang terlihat mengundang. Cahyo memarkirkan Vespa tuanya di depan warung kopi saat menuruni motor. Aku baru menyadari kantung mata Cahyo yang begitu tebal. Sepertinya ia sudah tidak tidur selama beberapa hari. Jangan maksain diri, Jol. Kalau waktunya tidur ya tidur. Kebalik, Nan. Kamu yang jangan maksain diri. Kalau aku cuma fisikku saja yang lelah, tapi kamu, otak sama hatimu lagi nggak karuan. Lama-lama bisa edan kamu, Nan. Cahyo membalikan perkataanku dengan mudah dan aku pun tidak mampu menyangkalnya. Cahyo pun memesan 2 gelas kopi panas dan mengintip ke arah dapur warung itu. Bu, gorengan hangatnya tak bawa ke depan ya. Monggo, Mas. Mata Cahyo berbinar saat melihat mendoan dan pisang goreng yang baru saja selesai digoreng. Ia pun membawanya ke hadapanku dengan senyuman lebar. Menghadapi demit itu nggak cuma butuh doa dan ajian, tapi kopi panas dan gedang goreng juga. Aku menghela napas dan sedikit tersenyum mendengar perkataan Cahyo. Saat itu 2 gelas kopi panas pun diantarkan kepada kami. Monggo, Mas. Matur nuwun, Bu. Aroma kopi yang begitu harum tercium mengisi udara dengan kehangatan yang terasa mewah. Jauh berbeda dari jagat segoro demit yang dingin dan misterius. Pantas saja demit kalau ngibulin manusia mintanya sajanya kopi ya. Di alam demit gak ada yang baunya senikmat kopi hitam begini. Cahyo menoleh ke arahku dengan mengerenyitkan dahinya, tambah heran dengan obrolanku. Kamu masih orang toh, Nan? Masih doyan gorengan kan? Nggak minta kembang toh? Ngawur kamu, ya doyan lah. Aku mengambil 2 pisang goreng yang tersisa di piring di hadapan kami. Hehe, jatahku itu. Mboh, bener dikira demit. Pertikaian kecil terjadi di antara kami, namun hanya sejenak, hingga ibu pedagang warung mengantarkan stok pisang goreng lagi ke hadapan kami. Kami tertawa, suasana hangat dan akrab mengisi hati. Dalam momen sederhana ini di tengah perjalanan yang penuh ketidakpastian, aku merasa beruntung memiliki sahabat seperti Cahyo. Bersama kami menghadapi segala tantangan. 1 tegukan kopi dan 1 gigitan gorengan pada satu waktu. Saat itu aku bersyukur, untung saja yang menemuiku pertama kali di alam manusia adalah Cahyo. Sepertinya ia menyadari kegelisahanku tentang sosok Roro mayit. Tetapi ia memilih untuk menenangkan situasi terlebih dahulu agar kami bisa berpikir jernih bersama. Gimana kabar Mbok Sar dan yang lain, Jul? Semua baik-baik aja kan? Aku merindukan semua orang yang pernah berjuang bersama aku. Nggak ada satupun dari mereka yang bersantai-santai, Nan. Semenjak kepergian kalian semua menempat diri mereka. Cahyo menjawab dan aku bisa merasakan semangatnya. Teman-teman kami pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti sedang berusaha mencari petunjuk, memperkuat diri dan melakukan segala usaha untuk mencegah tragedi ini. Kamu sudah ada rencana, Jul? Aku ingin mencari pusaka Ratu Ular itu. Cahyo menunjukkan buku tua yang sempat ia ceritakan sebelumnya, yaitu Serat Rojo Bedes. Mengenai Danyang yang akan berpihak pada kita, Mbok Sar mengatakan bahwa mereka lah yang akan menemukan kita. Aku membuka buku tua itu dan terkejut melihat gambar-gambar yang menunjukkan sosok menyerupai Kolobuto, Danyang api hingga makhluk-makhluk dari alam kematian. Kolobuto.
kami melarikan diri darinya di alam jagat Segoro Demit. Tubuh fisiknya masih tertidur di bukit desa Terah Rojo Bedes. 100 hari sejak bertanda kemarin, dia akan bangkit sepenuhnya di alam manusia. Tak kusangka Terah Rojo Bedes memiliki peninggalan leluhur seperti ini. Aku kira nama Rojo Bedes itu cuma karanganmu aja, Jul. Itu... Ya enggak lah. Aku tahu seberapa sakralnya Terah Rojo Bedes. Gelagat cahaya mencurigakan. Aku meliriknya sejenak, dan ia buru-buru menyeruput kopinya kembali, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Aku berpikir sejenak, rasa khawatirku mendorongku untuk mencari keberadaan Nyi Sendang Rangu. Namun petunjuk yang kumiliki hanyalah selendang yang ia tinggalkan di tubuhku, tidak ada yang lain. Itu selendang Nyi Sendang Rangu. Aku hanya mengangguk. Mbok Sar bilang kalian kembali dengan selamat. Kepergiannya pasti berhubungan dengan sesuatu yang penting. Benar ucapan Cahyo, jika memang terjadi sesuatu pada Nyi Sendang Rangu, pasti sudah ada pertanda untuk kami semua. Sudah ada petunjuk tentang pusaka itu dari buku ini? Ada. Mbok Sar mengatakan buku itu menyebutkan tentang pusaka hidup. Sebuah pusaka yang memiliki kesadaran dan terhubung dengan seluruh pusaka di tanah Jawa. Pusaka hidup? Saat mendengar ucapan itu, aku tiba-tiba teringat dengan satu-satunya pusaka hidup yang pernah berurusan dengan kami dan membawa bencana. Kamu pasti kepikiran tentang pusaka mayit, kan? Iya, semoga bukan itu yang kamu maksud, Jol. Bukan. Saya menjelaskan bahwa pusaka mayit adalah danyang hitam dalam wujud pusaka. Benda itu membawa kekuatan gelap dari pengguna-pengguna sebelumnya hingga memiliki sifat yang kejam dan membinasakan. Namun semua yang ada di alam ini memiliki hal yang berkebalikan. Ada pusaka yang merupakan lawan tanding pusaka mayit. Danyang putih dalam wujud pusaka yang memelihara jiwa dan pusaka di tanah Jawa. Ibu dari segala pusaka yang pernah tercipta. Energi yang menyatukan benda dan kekuatan alam berasal dari pusaka hidup itu, Nan. Ya, aku tidak terlalu mengerti dengan jelas. Tapi kata Mbok Sar, kalau pusaka itu hancur, energi alam, energi para danyang tidak akan bisa merasuk lagi ke sebuah benda hingga menjadi pusaka. Keberadaannya dimaksud saya menjelaskan betapa pentingnya pusaka hidup itu. Sepertinya masuk akal jika kami harus mencari keberadaan benda itu terlebih dahulu. Dalam momen itu, aku merasa harapan kami mulai terbangun kembali. Aku tak pernah menyangka bahwa beberapa jenis pusaka menyandang gelar danyang, yang berarti mereka berkuasa atas wilayahnya dan memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Kenangan akan kemunculan pusaka mayit terbayang jelas di kepalaku. Pusaka itu memiliki kesadarannya sendiri dan kami bahkan tidak mampu menghancurkannya. Bahaya pusaka mayit kembali teringat saat aku memikirkan bara, cahaya dari semesta yang lain. Hidup bara hancur semestanya dikuasai oleh demit-demit yang mengabdi pada pusaka mayit. Tak heran jika pusaka mayit itu sendiri bergelar danyang karena kekuatan dan pengaruhnya yang mengerikan. Kliwon gak ikut, Jul? Tanyaku saat turun dari motor Cahyo yang diparkirkan tak jauh dari sebuah telaga. Dia punya urusan sendiri, Nan. Kalian bertengkar? Bertengkar? Gak mungkin. Hanya saja aku merasa Kliwon dan Wanasura punya peran sendiri di perang para danyang ini. Biar bagaimanapun mereka adalah Panglima Kera alas Wanamarta. Mendengar penjelasan Cahyo, kekhawatiranku semakin bertambah. Jika dalam wujud aslinya mungkin saja Wanasura dan Wanasudra memiliki kekuatan setara danyang yang lain. Cahyo membuka serat Terah Rojo Bedes dan mencocokkan gambar di lembaran itu dengan pemandangan di hadapannya. Reruntuhan candi di pinggir telaga, tepatnya bebatuan sisa-sisa candi yang masih tersisa di sini. Di sini? Cahyo memberikan lembaran itu padaku untuk memastikan. Benar. Mirip dengan gambar di sini, tapi dari mana kamu tahu arah tempat ini, Jul? Mbok Sar, Nan, kita terus diawasi oleh Mbok Sar. Tidak hanya kita, tapi yang lain juga. Apa Mbok Sar tidak lelah?
Aku merasa khawatir dengan keberadaan Mbok Sar yang sepertinya memaksakan dirinya. Buat Mbok Sar itu cara untuk membuat dirinya tenang. Dari sana ia bisa mengetahui keadaan kita dan yang lain, serta memastikan kita selamat. Aku mengerti, sama sepertiku yang mengkhawatirkan teman-teman yang lain. Mbok Sar mengatasinya dengan cara mengawasi mereka. Gak ada orang di sekitar sini. Ya, seharusnya tempat seperti ini ada kuncinya. Cahaya menyadari adanya sisa-sisa sesaji di dekat bebatuan reruntuhan candi kecil di dekat kami. Setelah beberapa kali berkeliling, kami menemukan sebuah jalan setapak yang mengarah ke sebuah tempat. Di ujung jalan terdapat lahan kecil di hutan pinggir telaga, di mana hanya ada satu rumah tua yang berdiri di sana. Kula nuwun. Aku mencoba mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Permisi. Cahaya berteriak lebih keras sambil mondar-mandir memperhatikan keadaan rumah di depan kami. Beberapa saat kemudian barulah terdengar suara langkah yang mendekat dari dalam rumah. Ge, sinten ge? Saut seorang dari dalam rumah. Suara itu terdengar seperti suara kakek lemah yang parau. Belum sempat kami menjawab, pintu terbuka perlahan dengan seorang kakek muncul dari balik pintu. Ngapunten Mbah, saya Danan dan ini teman saya Cahyo. Kakek itu memperhatikan kami berdua dengan seksama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya sedang tidak menerima tamu. Mbah, kami hanya hendak bertanya mengenai juru kunci telaga dari situ ini. Apa Mbah tahu? Saya tahu, tapi itu juga alasan saya tidak menerima tamu saat ini. Yang membuka pintu lebih lebar, kakek itu menunjukkan kepada kami tentang apa yang ada di dalam rumah itu. Ada tubuh manusia pucat dan sudah tidak bernyawa terbaring di meja pemandian jenazah. Beliau Mbah Purnomo, juru kunci Telaga Sukmo dan situs ini. Beliau sudah meninggal. Cahaya panik saat mengetahui hal itu. Kami membutuhkan informasi mengenai sebuah pusaka Mbah. Pusaka hidup yang bisa menunjukkan keberadaan pusaka Ratu Ular. Apa Mbah tahu? Apa ada penerus Mbah Purnomo yang bisa kami tanyakan? Aku pun mengungkapkan semua tujuan kami. Kakek itu menatap tepat ke mataku dan Cahyo. Ia beberapa kali menoleh soal memastikan sesuatu. Kalian tidak berbohong, masuklah. Sesuai perkataan kakek itu, kami pun memasuki gubuk itu. Rumah tua berdindingkan anyaman bambu dengan penerangan lampu sentir sederhana. Saya Jumuk. Saya sendiri tidak punya hubungan keluarga dengan Purnomo. Dia hidup sebatang kara dan hanya saya orang yang ia kenal. Karena itu saya merasa bertanggung jawab untuk mengurus jasadnya. Lantas apa Mbah Jumuk tahu tentang informasi yang kami butuhkan? Kalau kalian sampai ke tempat ini, pasti ada sesuatu yang membimbing kalian. Yang kalian cari adalah pusaka Sukma. Pusaka hidup yang kekuatannya menyatukan energi dan benda dan menciptakan pusaka-pusaka kuno di tanah ini. Pusaka Sukma. Aku menoleh pada Cahyo, sepertinya ia menanti kelanjutan dari cerita Mbah Jumuk. Sayangnya hanya Mbah Purnomo yang mengetahui lebih lanjut mengenai pusaka itu. Tapi beliau sudah meninggal. Apa tidak ada orang lain yang mengetahuinya? Mendengar balasan Cahyo yang tidak sabaran, Mbah Jumuk menatap Cahyo dengan tatapan tajam. Aku menyenggol sikut Cahyo, menegurnya untuk lebih sopan. Ngapunten Mbah, tapi kami memang benar-benar membutuhkan informasi tentang itu. Ada sesuatu yang mengerikan yang mungkin terjadi di tanah ini. Mbah Jumuk menghela nafas sejenak.
Ia menatap jasad Mbah Purnomo dan menghampirinya. Kalau kalian memang membutuhkan Mbah Purnomo, kalian hanya bisa bersabar. Saat ini ia sedang meninggal. Sedang meninggal? Maksud Mbah apa? Aku hampir tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Mbah Jumuk. Mbah, maksudnya Mbah Purnomo tidak meninggal. Beliau sedang pingsan, tidur atau koma. Tidak, Mbah Purnomo sudah meninggal. Kalian periksalah sendiri. Aku dan Cahyo memeriksa tubuh Mbah Purnomo yang terbungkus kain kafan dan benar-benar memastikan bahwa beliau sudah meninggal. Mbah Purnomo sudah meninggal selama 20 hari. 20 hari? Aku semakin tidak mengerti bagaimana jasad Mbah Purnomo tidak membusuk selama itu. Jika seperti ini, biasanya Mbah Purnomo akan bangkit kembali dan melanjutkan tugasnya sebagai juru kunci. Sampai saat itu tugas saya adalah menjaga tubuhnya. Bangkit dari mati? Mbah tidak bercanda kan? Hei anak muda, kematian itu hanyalah konsep yang diciptakan oleh manusia. Selama keberadaan Mbah Purnomo masih ada di semesta ini, beliau masih tetap hidup, hanya dalam wujud yang berbeda. Memangnya kapan Mbah Purnomo akan bangkit lagi? Tidak tentu. Kadang Mbah Purnomo meninggal selama 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau yang paling lama 1000 hari. Sama sekali tidak terlihat raut wajah bercanda dari Mbah Jumuk. Aku pun menanggapinya dengan serius. Berarti kami harus menunggu. Aku memastikan Mbah Jumuk mengangguk mengiyakan. Masalahnya banyak yang mengincar jasad Mbah Purnomo. Rumah ini adalah persembunyiannya dari dukun dan setan-setan yang mengincar jasadnya. Diincar? Untuk apa? Jasad orang sakti berguna untuk dukun-dukun dan tumbal makhluk halus. Tapi tenang saja, saya sudah terbiasa menangani mereka. Kalian hanya tinggal menunggu Mbah Purnomo bangkit dengan tenang. Saat itu aku berbincang dengan Cahyo. Kami bingung memutuskan apa yang harus kami lakukan. Tidak ada kepastian kapan Mbah Purnomo akan bangkit, dan kami juga belum mengetahui petunjuk lain untuk mencari pusaka Ratu Ular. Kita coba tunggu beberapa malam saja, Nan. Sekalian kamu istirahat. Benar, berdoa saja semoga penantian kita tidak sia-sia. Di sisa hari itu, Cahyo berinisiatif untuk pergi keluar mencari persediaan makanan untuk kami. Sedangkan aku mencoba bermeditasi untuk menenangkan pikiranku. Suara hembusan angin dan daun-daun yang saling bersentuhan cukup menenangkanku. Segala hal kecil yang kudengar dan kurasakan saat ini adalah bukti betapa nyamannya alam yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk ditinggali oleh manusia. Dari luar aku mendengar suara Mbah Jumuk membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa sambil mengitari jasad Mbah Purnomo. Aku cukup mengerti arti doa-doa itu, lantunan doa yang cukup indah di mana Mbah Jumuk menyerahkan hidup dan mati jasad di hadapannya itu pada Sang Pencipta, dan menyucikan jasad dan jiwa Mbah Purnomo dengan amal dan perbuatan baik yang terus melekat padanya hingga kelak ia tiada. Aku cukup tertarik dengan ritual Mbah Jumuk. Bukan ritual yang begitu mistis, namun ritual tentang bagaimana ia menyucikan jasad dan lantunan syair yang terus ia nyanyikan layaknya doa-doa yang mengusir energi buruk. Sedekat itukah Mbah Jumuk dengan Mbah Purnomo? Tanyaku iseng sambil memandangi mereka, seorang kakek yang duduk termenung di hadapan sebuah jasad yang terbungkus kain kafan.
Sepertinya bisa dibilang cukup dekat, namun apa yang kulakukan saat ini bukan karena kedekatan kami, tapi karena Purnomo layak untuk diperlakukan sebaik mungkin. Berarti beliau orang yang sangat baik ya? Salah satu manusia yang paling baik yang pernah saya kenal di dunia ini. Aku merasakan persahabatan yang sangat kental di antara mereka berdua. Apa mungkin mereka juga sedekat aku dan Cahyo di masa mudanya? Sekilas aku membayangkan apakah di masa tua kami nanti aku dan Cahyo akan seperti mereka. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu dari luar seperti sebelumnya. Mbah Jumuk tidak membukakannya dan menunggu ketukan berikutnya, barulah ia meninggalkan tempatnya dan membuka pintu. Maaf, saya sedang tidak menerima Suara Mbah Jumuk terhenti. Aku yang penasaran pun menghampirinya dan mendapati Mbah Jumuk hanya berdiri terdiam di balik pintu. Saat itu langit mulai memerah dan kami tidak mendapati siapapun di luar sana. Tidak ada tanda-tanda sosok yang mengetuk pintu tadi. Mbah Jumuk menutup pintu kembali dan menguncinya. Sudah dimulai, kita sudah mulai berhati-hati. Mbah Jumuk memperingatkanku untuk waspada. Aku mengangguk. Dan saat itu Mbah Jumuk menaburkan kembali garam dan percikan air di sekitar jasad Mbah Purnomo. Saat petang mulai datang, suasana benar-benar berubah. Hanya ada satu lampu minyak yang menerangi bangunan tua ini. Sedangkan di ruangan ini hanya ada aku, Mbah Jumuk, yang terpaku dengan cahaya api di hadapannya dan sesosok jenazah. Apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan api di lampu ini mati, ucap Mbah Jumuk tiba-tiba. Entah mengapa suasana semakin canggung. Aku merasa tidak boleh mengusik Mbah Jumuk begitu saja dalam situasi ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi dari pintu luar. Aku pun merasakan perasaan yang aneh dan menoleh ke arah Mbah Jumuk untuk memutuskan apakah akan membiarkan atau membukakannya. Suara ketukan itu terdengar lagi dan Mbah Jumuk memberikan isyarat agar akulah yang membuka pintu. Ia terlihat enggan beranjak dari kursi tempatnya duduk, mengawasi jasad Mbah Purnomo dengan penuh perhatian. Maaf, kami sedang tidak menerima. Lama banget sih bukainya. Ada nasi rames nih. Mana udah lapar banget lagi. Tiba-tiba Cahyo menyelonong masuk ke dalam dengan semangat. Alah, kowe itu Jul. Aku menoleh keluar mencari keberadaan motor Vespa yang suaranya tadi tidak terdengar saat ia datang. Kenapa dengan Simba? Tanyaku melihat motor itu terparkir tanpa mesinnya menyala. Biasa, ngambek. Ia mengambil sebuah piring dan meletakkan satu bungkus nasi rames di atasnya. Ia mengantarkannya ke Mbah Jumuk yang masih waspada. Makan dulu Mbah, urusan sama demit lebih aman kalau perut kenyang. Mbah Jumuk menoleh ke arah Cahyo dan memperhatikan wajahnya. Matur nuwun Yole. Mbah makan dulu aja. Biar saya yang menjaga lampu dan jasad Mbah Purnomo. Apa tidak apa-apa, saya makan duluan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Sejak tadi kami menyadari bahwa Mbah Jumuk tidak makan dengan teratur. Entah sudah berapa lama ia bertahan hidup hanya dengan apa yang bisa ia temukan di sekitarnya. Dapur sederhana tampaknya kosong tanpa masakan. Kami sempat menoleh melihat Mbah Jumuk mengambil sedikit nasi untuk dimakan dan menyimpan sisanya. Ia berniat membagi makanan itu untuk dimakan selama beberapa hari. Selama perjalanan kembali gak ada yang aneh, Jul? Belum, tapi aku memang merasa tempat ini seperti sedang diincar. Terasa begitu sepi, seperti akan datang badai yang tiba-tiba. Aku menceritakan tentang ketukan pintu sebelumnya yang terasa aneh. Tidak ada wujud apapun dari siapa yang mengetuk. Entah itu manusia atau makhluk lain. Saya pun tidak bisa berspekulasi tentang apapun.
Setelah Mbah Jumuk selesai makan, kami pun bergantian. Tidak butuh waktu lama bagi kami berdua untuk menghabiskan satu bungkus nasi rames yang dibawa oleh Cahyo. Aroma asap lampu minyak pun berganti dengan aroma kopi hitam yang diseduh oleh Cahyo. Kami bertiga menikmati kopi itu sambil ngobrol santai. Tiap pagi saya dan Purnomo pasti ngopi di pinggir telaga, nggak pernah absen. Cerita Mbah Jumuk, senyumannya menghangatkan suasana. Kopi hitam, udara sejuk, pemandangannya asri. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Saya membayangkan keseharian Mbah Jumuk dan Mbah Purnomo. Benar, setelah semua yang kami nikmati, kami benar-benar bersyukur dan tidak mengharapkan apa-apa lagi. Aku hanya menggeleng, tidak habis pikir melihat kesederhanaan mereka. Tanpa orang-orang lain sadari, tanggung jawab sebagai juru kunci dan pusaka sukma dipegang oleh manusia sesederhana ini. Malam semakin larut dan tiba-tiba api di lampu minyak itu bergerak dengan sendirinya. Suasana di dalam ruangan menjadi tegang dan Mbah Jumuk berdiri waspada.